1, yaitu di episode 13 ini ya. Maka teman-teman kali ini akan mempelajari dalam step 1 memang setelah kita rangkum itu ada beberapa simbol yang tambahan yang harus diketahui. Nanti ada simbol slur, kemudian ada simbol crescendo dan diminuendo. Seperti apa nanti penggunaannya, kemudian bentuknya juga bagaimana, langsung saja kita bahas di edisi kali ini. Oke, karena teman-teman saya yakin di episode sebelumnya sudah mempelajari secara seksama dari apa-apa yang sudah kita sampaikan, maka kali ini ada komposisi. Kalau kita lihat tempo 85, ya. Kemudian ada birama 2/4, artinya dalam tiap kotak ini punya notes perempat, ya, yang jumlahnya 2, ya. Jadi 2/4 artinya ada notes perempat, jumlahnya 2. Kalau 3/4 kemarin seperempat jumlahnya 3. Seperempat not ini kalau ketukannya berarti 1. Dalam satu birama ini berarti 2 ketuk. Begitu ya teman-teman ya, harus bisa membedakan. Begitu juga nanti saya ulangi lagi tentang 3/4. Memang not seperempatnya berjumlah 3. Namun secara ketukan, not seperempat ini ketukannya adalah 1. Kemudian ada 4/4. Not seperempatnya ada berjumlah 4. Nah, terus sekali lagi bahwa not seperempat itu ketukannya 1. Oke, jadi jumlahnya sesuai dengan yang di atas ini. Ya. Lanjut. Kemudian di kotak birama pertama, itu seperti biasa, ada whole note. Meskipun ini semi brief ya, di 4/4 dia 4 ketuk, tapi ini memang dihitung whole note, artinya dia memang berhenti penuh, menyesuaikan dengan birama yang ada atau time signature yang ada. Oke, begitu juga yang bass clef kosong, lalu birama kedua, pergerakan kanan dan kiri tidak ada bunyi sama sekali. Lanjutnya di birama ketiga, kita punya sol. Oke. Sol kita pakai kelingking untuk birama 3 ini. Ya, ini ya. Lalu kemudian untuk tangan kiri kita punya do ya, di area bass clef. Do C4. Kemudian di middle ini berarti do-nya untuk tangan kiri. Lalu ada sol di antara garis 1 dan 2. Sekali lagi bahwa garis paranada untuk area bass clef dihitung dari atas. Garis 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut, ini adalah sol. Kita untuk birama ini pakai jari manis. Dengan sekama jari 5 ya. 5 jari dari posisi C4 atau middle. Lalu di tengahnya kita punya tanda dinamika P, artinya ini dimainkan dengan lembut. Nah, berarti birama ketiga ini adalah ketika tangan kanan memainkan not sol minim 2 ketuk, ya. Yang kiri dia jalan dalam saat yang bersamaan. Drum, dam. Itu ya. Kita coba untuk teman-teman dapat gambaran. Cukup. Itu tadi adalah pergerakan untuk birama ketiga. Lalu birama keempat kita punya, nah ini do, kita gunakan jempol ya. Oke. Lalu untuk tangan kiri kita bisa gunakan, nah karena not rendah ada di do ini, birama keempat. Otomatis jari kita sudah berpindah pada posisi 5 jari, dimulai dari C3, sehingga jelas ini dibaca mi, ini adalah mi, tepat diapit antara garis 2 dan 3. Lalu kemudian do, tepat di antara garis 3 dan 4. Nah kebetulan kepalanya sudah ada di bawah, artinya notnya semakin rendah ya. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya ini area bass clef, kepala notnya masih di atas, sedangkan yang ini sudah di bawah, artinya sudah mulai not rendah ini. Ya. Oke, bagaimana cara memainkannya? Loh, di sini kok tidak ada tanda dinamika, artinya dinamika di birama keempat mengikuti simbol dari birama ketiga. Kita coba mainkan dari awal untuk birama 1 sampai dengan 4. Birama 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi notnya
untuk tangan kiri, mi dan do, tapi posisi jarinya langsung berubah pada skema 5 jari. Kelingking ada pada, nah ini, C3. Lanjut. Ini juga salah satu tips untuk teman-teman memainkan not sebagai pemula ya. Jadi dianalisa dulu, dimainkan sebagian. Lalu kalau sudah bisa, lanjut lagi ke kotak birama selanjutnya. Kalau sudah ini, seperti yang saya sampaikan yang lalu, 3 birama bisa diulangi lagi. Lalu maju ke birama keempat. Birama 4 bisa digabung antara birama 1 sampai dengan 5 dan seterusnya. Gitu ya. Lanjut kita ke birama 5 ini. Ada fa untuk tangan kanan. Ada fa. Oke, minim 2 ketuk. Lalu yang kiri kita punya fa. Akan tapi karena sekali lagi dilihat loh ada not do di sini rupanya ya. Maka posisinya jelas di 5 jari seperti birama keempat tadi. Persis di sini. Hanya saja yang not adalah not yang ditekan adalah fa dengan jari telunjuk dan do dengan jari kelingking. Oke. Tidak ada tanda dinamika, artinya juga mengikuti di dinamika yang paling awal, yaitu pas di birama ketiga. Jadi mengikuti 3 birama ini dari birama 2, 3 dan dari birama 3, 4 dan 5 artinya dimainkan dengan lembut. Lanjut, tidak perlu saya praktekkan karena teman-teman juga nanti bisa mencoba. Akan tapi tipsnya seperti itu ya. 1 birama bisa, kerjakan birama 2. Birama 2 bisa, maka gabungkan birama 1 dan 2. Dan seterusnya. Lalu di birama ke-6 kita punya re, oke, re telunjuk. Ya, telunjuk untuk tangan kanan. Pokoknya untuk tangan kanan masih area 5 jari dari C4 ya. Kenapa begitu? Karena not tertinggi masih kita identifikasi di birama ketiga tadi hanya sol yang tertingginya. Lanjut yang kiri kita ketemu dengan sol. Posisi masih di sini. Ya, skema jarinya 5 jari dari C3. Nah, ini ada sol. Lalu kemudian ada re. Oke. Lanjut. Di birama ke-7 kita punya not quaver note ya, berjumlah 4. Jadi dalam satu ketuk itu kita membunyikan 2 not. Kita punya 2 kelompok yang sudah tergabung pada quaver note ya, kelompok 1, kelompok 2. Jadi ini ketukan 1, ketukan 2, akan tapi ketukan 1 punya 2 not dan ketukan 2 punya 2 not. Sehingga teman-teman memainkannya double time daripada 1 ketuk biasanya. Lalu di sini kirinya kita bisa lihat kita pakai do, mi, sol. Semuanya minim ya. Artinya ini blocking sampai not ini dimainkan habis secara bersamaan. Lalu ada garis seperti ini ya, kalau di matematika lebih dari, lebih kecil. Kalau dalam istilah dalam matematika ini simbol ini adalah lebih kecil dari. Akan tapi kalau kita di musik namanya adalah crescendo. Notnya semakin keras ya. Semakin lama semakin keras. Tidak langsung tapi berangsur-angsur semakin keras. Dari nada do sampai fa. Nah ini harus saya contohkan. Sekali lagi. Jadi memang dimainkan bertahap. Dari piano tadi sudah mulai ada transisi pergerakan ya, dari lembut menuju keras. Tapi belum keras. Karena ternyata kerasnya ada di birama ke-8. Masih crosset, masih not quaver. Ya, quaver note, ada sol, mi, ini ada sol, lalu mi, lalu fa, re. Nah, oke. Dan di sini ada forte, artinya keras. Dimulai dari not sol ini sudah keras ini berarti. Tensi atau tekanannya sudah mulai keras, langsung menghentak ya. Sedangkan yang kiri juga sama, mengikuti birama yang ada di atas. Kebetulan yang kiri adalah do, mi, sol, quarter note. Lalu untuk yang kiri, lalu untuk setelahnya yaitu ada re, sol, dan si. Kenapa re-nya kita pakai jari kelingking? Nah, ya tinggal menggeser saja sebenarnya. Dari do, mi, sol, lalu
kita ke re sol si. Oke. Nah, mudah juga untuk memainkannya, yaitu saat sol mi ini bersamaan dengan do mi sol, lalu fa re bersamaan dengan re sol si. Jadi dalam satu waktu punya tugas masing-masing antara minim yang ini do mi sol dan antara quarter note yang do mi sol maupun quarter note yang re sol si. Kita mainkan. Jangan lupa not sol sudah keras. Jadi not sol sudah keras. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke tangan kanan. Ada mi dan do. Nah ini menarik. Untuk mi kita lihat di atasnya ada do. Berarti posisi do ini nanti adalah kelingking karena dia not tertinggi. Sudah. Lalu untuk mi-nya kita bisa pakai jempol. Nah begini. Dan ditekan bersama-sama. Begini ya. Lalu dia adalah minim 2 ketuk. Dan kirinya ternyata sama dengan birama pada 3. Ya ini. Jadi di birama 9 ini untuk tangan kirinya sama persis dengan birama 3. Lalu, jadi konsepnya sama ya, hanya saja kebetulan kalau yang ini sol sendirian, yang ini mi sama do semi brief 2 ketuk ditekan bersama-sama. Teknisnya akan tapi sama dengan birama 3. Lanjut, kita punya mi sama do, yang kanan do sama sol. Kenapa tidak ada tanda dinamika di sini? Artinya di sini keras semua, masih keras. Ya, sekali lagi yang kiri, bass clef ya, mi sama do, mirip dengan birama keempat, tidak ada masalah. Lalu lanjutnya yang birama ini ada do sama la. Oke, untuk do sama la. Kalau yang tadi do sama sol, gampang ya teman-teman masih tahu. Yang ini juga do sama la ya. La kita pakai kelingking. Ya, kita pakai kelingking. Lalu kemudian pakai jempol. Nah, ini dibaca bersama-sama. Lalu kirinya mudah juga sama dengan birama ke-5. Lalu yang ini birama ke-6 sama. Ya ini untuk tangan kanan re dan fa. Ya, re dan fa. Lalu fa ini adalah minim. Yang kiri berarti broken ya, atau berjalan terputus-putus atau terpisah. Ya seperti yang tadi ini. Lalu untuk yang kanan blocking. Jadi ditahan dalam satu waktu. Teknisnya teman-teman pasti paham. Nah ini yang agak susah lagi. Karena ada cover 2 grup. Di kirinya juga begitu. Yang kanan sol fa mi re do. Ya. Yang kanan posisi 5 jari. Sol, fa, mi, re. Lalu yang kirinya treble clef. Karena ada si not tertinggi di sini. Berarti skema jarinya sudah berubah. Yaitu posisi do di C4. Namun untuk not pertama di sini yang tekan adalah sol. Nah, pakai jari manis. Sol lagi, juga cover note. Lalu la, kita pakai jari 3, si. Oke, dan kemudian ada sol. Nah ini harus saya praktekkan karena ada simbol baru lagi yaitu diminuendo. Artinya berangsur-angsur menjadi pelan. Dari keras tadi, dimulai dari not sol ini sampai re, mulai turun pelan. Ya, mulai berangsur-angsur dimainkan dengan lembut. Ya, kemudian untuk tangan kanan kita ada do mi sol ya. Yang kanan jelas posisinya mudah sekali ini. Ada di do, mi, dan sol. Sedangkan yang kiri kita punya sol ya. Posisi mana padahal sudah nggak ada temannya, tetap kita melihat yang dari sebelahnya. Oh ternyata si masih tertinggi di sini, maka solnya kita pakai jari manis. Nah ini dimainkan dengan lembut. Jadi dari keras, dari sol di birama kedua sebelum terakhir ini, seret, nah ini kelihatan ya, semakin lembut. Artinya endingnya ada pada piano, tekanannya lembut di not akhir yang kita mainkan nanti. Oke, selesai.
Dan sekarang kita coba mainkan utuh satu kesatuan lagu ini sebagai penutup untuk grade step 1 dari episode 11 sampai dengan 13. Kita mainkan dengan tempo 85, time signature atau tanda birama 2/4. Lembut. Nah, ini dari keras. Keras. Sekali lagi kita ulang. Lembut. Tambah keras. Keras. Masih keras. Selesai untuk edisi kali ini. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Apabila ada keliruan atau miss itu wajar. Teman-teman ulang-ulang aja karena manfaatkan waktu sebaik mungkin, terus berlatih mengikuti apa-apa yang sudah kita sampaikan dari aspek notasinya, simbolnya, dinamikanya, kemudian temponya atau ketukannya. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses selalu dan